interaksi langsung dengan dosen. Yang selanjutnya di sini ada topik yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan dari dua media tersebut, yaitu media pembelajaran dan media konvensional. Di sini ada kelebihan dari media pembelajaran konvensional. Untuk kelebihannya dari media pembelajaran konvensional sendiri, pengajar dapat menguasai kelas secara lebih leluasa. Kemudian yang kedua, pembelajaran dapat diikuti oleh lebih banyak siswa dalam jumlah yang besar, dan pembelajaran mudah untuk dipersiapkan dan dilaksanakan. Yang selanjutnya, pengajar jadi mudah untuk menentukan tempat duduk. Dan yang kelima, pengajar dapat menerangkan materi pelajaran dengan baik. Atau eh, ter, terhindar dari gangguan-gangguan teknis. Untuk kekurangannya sendiri dari media pembelajaran konvensional ini, yang pertama, pelajar yang lebih suka media yang secara visual akan lebih susah untuk menerima pelajaran dari pelajar yang suka mendengarkan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu pelajar akan bosan jika kelas dilaksanakan terlalu lama. Kemudian pelajar juga harus dihafal karena dijelaskan berupa kata-kata. Yang selanjutnya, pelajar akan menjadi pasif karena hanya mendengarkan pengajar melakukan metode berceramah. Dan yang selanjutnya, pengajar mengartikan bahwa seperti dengan pelajaran. Yang selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang dari metode ini adalah yang pertama, guru mampu menggunakan lingkungan digital yang berbeda dalam setiap proses pembelajaran, sehingga siswa tidak bosan dengan media yang digunakan. Lalu kelebihan yang lain adalah siswa mampu memahami materi melalui media digital, dan guru kandung di lingkungan belajar. Kelebihan yang selanjutnya yaitu para siswa memiliki gambaran yang komprehensif dari media yang digunakan dalam tugas. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir adalah belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tanpa terikat dengan jam pelajaran. Kemudian, untuk kekurangan dari media pembelajaran modern ini adalah yang pertama, tentang aksesibilitas dan keterbatasan teknologi. Jadi tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer atau internet yang cukup untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Kekurangan yang lainnya yaitu tentang kurangnya pengalaman praktis. Jadi beberapa subjek atau konsep memerlukan pengalaman praktis atau yang disebut eksperimen. Di sini jadi sulit diwujudkan jika dilakukan melalui media digital. Yang ketiga, kekurangannya yaitu kurangnya keterlibatan emosional. Jadi di sini beberapa siswa jadi merasa lebih sulit berhubungan secara emosional dengan materi pembelajaran karena dalam format digital dibandingkan dengan pembelajaran bertatap muka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama dari yang sudah kita paparkan dari tentang media pembelajaran konvensional dan juga digital, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa media konvensional terdiri dari media grafis, tiga dimensi, penggunaan lingkungan, dan media yang berbasis cetak. Sedangkan media digital dapat berupa media pembelajaran
itu pembelajaran yang jarak jauh, media digital, media pembelajaran terjemahan bahasa, dan media pembelajaran berbasis video audio. Jadi media pembelajaran konvensional dan digital di sini masing-masing seperti yang telah kita jabarkan sebelumnya, masing-masing memiliki karakteristik, memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi pembeda dari setiap media. Yang kedua, dapat kita bersama simpulkan bahwa media pembelajaran digital dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena bentuk media yang lebih menarik. Namun, media digital ini juga dapat menyebabkan efek negatif, yaitu menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, media pembelajaran konvensional dan digital hendaknya saling beriringan. Kemudian yang terakhir yang dapat kita simpulkan secara bersama-sama dari apa yang telah kita presentasikan adalah meskipun teknologi di masa kini berkembang begitu pesat, media pembelajaran konvensional telah 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 apa? telah telah sedikit demi sedikit tergantikan, tapi tetap diperlukan dan tidak boleh tersisihkan. Jadi interaksi antar pendidik dan peserta didik di sini tetap harus ada dalam setiap proses belajar mengajar di kelas. Sekian kesimpulan dari presentasi pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan atau dikoreksi dari apa yang telah disampaikan. Bahkan waktunya. Mungkin Mas Hilmi atau Mas Nol atau Mbak Dea ada yang mau ditambahkan. Dari saya sudah cukup. Mungkin Mas Noval dan Mas Hilmi mungkin ada yang ingin menambahkan. Cukup. Saya juga cukup. Apa sih? Kalau pendapat dari teman-teman semua di sini kan tadi ada tentang eh, bagaimana beberapa mata pelajaran memang memerlukan media pembelajaran konvensional lebih banyak seperti tadi misalnya pem- mata pelajaran PAI, tetapi untuk beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran bahasa Inggris mungkin lebih banyak memerlukan pembelajaran. Kalau pendapat dari teman-teman semua, kalau untuk eh, khususnya jurusan kita di pendidikan teknik sipil ini, eh, mana dari media pembelajaran tersebut yang eh, lebih diutamakan? Apakah konvensional atau modern atau harus berjalan beriringan atau bagaimana menurut menurut teman-teman semua? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Baik, kalau dari saya untuk kita yang mahasiswa di bidang pendidikan teknik sipil yang lebih memacu ke pendidikan, untuk media pembelajaran ini lebih ke saling beriringan karena untuk nanti setelah lulus kita bakalan mengajar ke SMK, kita juga harus melihat bagaimana dari siswa tersebut
yang lebih memahami dan lebih cepat untuk menangkap pembelajaran yang kita berikan itu lewat apa? Seperti itu, Mbak. Mungkin Mas Noval mau menambahkan juga. Dari saya sih sama seperti Dea. Ini harus berjalan beriringan, tapi perlu lagi diingat ada kelebihan dan ada kekurangannya juga gitu sih. Jadi emang harus ada di forsir lah mana yang diperlukan, mana yang enggak. Untuk Mas Hilmi, apakah ada yang jadi disampaikan? Cukup saya Mbak, sama kayak Mas Dia sama Noval, sama aja. Iya sih, saya juga setuju sih kalau dua media ini memang khususnya di jurusan kita bersama yaitu jurusan pendidikan teknik sipil memang harus sama-sama berjalan atau melengkapi karena untuk media konvensional kita masih memerlukan untuk khususnya untuk beberapa mata kuliah praktikum yang harus melakukan eksperimen dan percobaan secara secara nyata dengan media-media dan alat-alat peraga. Namun untuk media pembelajaran digital atau media pembelajaran modern pun tidak boleh ditinggalkan karena jika ditinggalkan kita akan semakin tertinggal dan tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat pada era ini.